Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 14, Praktek Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Shin Fasyang Sutra Teratai, episode 1411. Melatih dan memperkokoh sila, berdiam dengan damai dan tak tergerakkan. Memperkokoh sila artinya ketika para bodhisattva menegakkan sila, segala persembahan berupa materi dan penghormatan serta segala noda batin seperti keserakahan, kebencian, kebodohan, dan lainnya, semuanya tidak mampu membingungkan dan menggoyahkan batin. Hendaknya menegakkan sila secara murni, jangan sampai merusaknya. Bersungguh hati, kita hendaknya selalu bersungguh hati. Kita hendaknya memperkokoh batin kita, memperteguh dan menegakkan sila kita. Sila adalah untuk mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Para praktisi kurang melatih sila. Dapatkah kita mengatakan sedang melatih diri? Mengikuti ajaran Buddha Dharma beda dengan sedang melakukan kebajikan. Oleh karena itu, kita hendaknya menjaga sila. Selain melakukan kebajikan, kita hendaknya mengikuti sila dan menjaga sila. Ini adalah maksud dari agama. Tidak peduli agama apa yang kita percayai, semua agama mengajarkan kebaikan. Batin manusia dari kegelapan batin, noda batin, dan kebingungan masa lampau. Manusia tidak mengetahui arah tujuan hidup mereka. Agama tidak peduli agama apapun. Selama agama ini mengajarkan kebenaran, semuanya harus masuk ke tengah orang banyak untuk mengajarkan kepada mereka tentang semua melakukan kebajikan. Selain melakukan kebajikan, juga harus menjaga aturan. Dengan demikian, barulah dapat dikatakan agama yang benar. Juga berarti agama yang mengajarkan kebenaran. Agama apapun, selama ada aturan, agama yang mengajarkan kebenaran, keyakinan, dan tindakan yang benar, selalu memiliki potensi untuk mengajari manusia. Apalagi Buddha yang tercerahkan mengajarkan kepada kita satu tujuan utama, bukankah untuk membuka dan menunjukkan kepada manusia ketika para makhluk dalam kebingungan, kita harus mengingatkan mereka dan menuju ke satu arah. Jalanmu sudah tersesat dan tersesatnya sangat menyimpang. Jalan yang ditempuh selanjutnya adalah 3 alam kelahiran rendah. Jalan yang ditempuh selanjutnya adalah banyak penderitaan. Jalan yang membingungkan di dunia. Setiap orang harus dengan segera kembali dan berjalan ke yang benar. Di dunia harus melatih dengan baik jalan manusia. Di jalan manusia juga harus ada pencerahan benar. Tujuan Sang Buddha datang ke dunia adalah berharap kita jangan menyimpang dari jalan manusia dan memasuki 3 alam kelahiran rendah. Di jalan manusia masih ada keselamatan, melakukan kebajikan. 10 ajaran baik masih dapat terlahir kembali menjadi manusia. Baru ada kesempatan untuk melakukan 10 kebajikan. 10 jalan kebajikan masih belum lengkap. Semoga dapat melebihi 10 jalan kebajikan, dapat berjalan di jalan bodhisattva. Beginilah Sang Buddha membimbing dengan sabar dan sistematis, membabarkan jalan manusia, membabarkan kendaraan Sarawaka, membabarkan kendaraan bodhisattva. Setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, mengajarkan kita dengan sabar di dunia, maka dari mengajarkan makhluk hidup yang kebingungan, membimbing mereka melakukan perbuatan bajik. Anda melakukan perbuatan bajik, dunia mempraktikkan 10 jalan kebajikan. Masih harus ada 5 sila. Harus menjalankan 5 sila, baru tidak akan kehilangan tubuh dan masih dapat melakukan tugas. Berjalan di jalan surga, menikmati berkah di bumi atau surga. Inilah 10 kebajikan yang diajarkan Sang Buddha ketika datang ke dunia. Setidaknya harus ada 5 sila. Dan ketika membuat kemajuan akan menjadi 10 kebajikan. Maksudnya adalah patuhi aturan terlebih dahulu, lalu membuat kemajuan untuk melaksanakan jalan kebajikan. Anda menjalankan perbuatan baik, tetapi jika tidak menegakkan aturan dan sila, demikian akan sangat mudah terjatuh ke alam asura. Jika Anda tahu bagaimana melakukan perbuatan baik dan memumpuk berkah,
Tetapi jika Anda tidak membina sifat Anda akan dengan mudah berakhir di alam asura. Oleh karena itu, Buddha berharap kita menegakkan sila, mengajari kita di dunia tentang 5 sila atau Pancasila, menikmati berkah surgawi, menjalankan 10 sila. Demikian walaupun berada di alam surga, berada di alam manusia, Buddha mengajari kita tentang tumimba lahir dalam 6 alam kehidupan. Jika tidak berhati-hati, selain alam manusia, alam surga, di belakang masih ada 3 alam kelahiran rendah yang sengsara, alam neraka, alam setan kelaparan, dan alam binatang. Sekalipun Anda mempraktikkan 10 perbuatan baik dan 5 sila, begitu Anda tidak hati-hati juga masih akan tergoda olehnya. Nafsu mudah menggoda orang. Jadi, Buddha lebih maju selangkah lagi, menginginkan kita untuk melihat lebih jelas terhadap 4 kebenaran mulia, memahami tentang kebenaran tentang penderitaan, duka. Terlebih lagi, harus melihat dengan jelas tentang sebab penderitaan, samudaya, dari hukum sebab akibat. Oleh karena itu, selain 4 kebenaran mulia, Sang Buddha juga mengajari kita lagi 12 sebab musabab nidana. Mengenai 12 sebab musabab nidana, untuk mengingatkan kewaspadaan kita, metode pelatihan diri kita adalah 37 faktor pendukung menuju pencerahan, Bodhipassika Dharma. Selangkah demi selangkah membuat kita agar dapat lebih jelas, membuat kita memiliki aturan dan sila. Kita dapat mengetahui tentang 4 usaha benar. Harus bagaimana agar lebih serius, bagaimana caranya supaya tekun dan bersemangat dalam mempraktikkan sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Kita harus bagaimana agar dapat memperoleh sesuai dengan keinginan hati kita 4 landasan kekuatan batin, Cattwara Riddhipada. Di jalan manusia, dalam proses pelatihan diri, dalam segala hal kita dapat mengetahui, memahami dengan jelas terhadap prinsip kebenaran agar kita dapat memahaminya, kemudian membabarkan lagi kepada kita 5 akar, 5 kekuatan, 7 faktor pencerahan, dan harus menjaga dengan baik kondisi batin kita. Oleh karena itu, kita perlu menjalankan jalan mulia berruas 8 dan lain-lain. Ini Buddha menggunakan tingkat kebijaksanaan yang berbeda, berkali-kali membimbing dengan sabar dan sistematis, berharap kita dapat memperkokoh sila. Dengan batin yang memiliki sila yang kokoh, kita dapat menjadi para bodhisattva menegakkan sila. Ketika bodhisattva menegakkan sila, saat ini segala persembahan berupa materi dan penghormatan. Meskipun mereka menerima persembahan berupa materi dan penghormatan, bodhisattva dapat tahu dengan jelas bahwa mereka menerima persembahan berupa materi dan penghormatan dari para makhluk. Mereka dapat membedakan dengan sangat jelas apakah itu persembahan berupa materi, ataupun persembahan berupa penghormatan, ataupun persembahan berupa praktik. Dulu sering dikatakan bahwa ada 3 jenis persembahan. Yang pertama adalah persembahan berupa materi. Persembahan berupa materi ini mudah membuat kita menjadi serakah dan tidak pernah puas. Kita juga pernah membahas ini sebelumnya. Di dunia penuh dengan kekeruhan dan kejahatan, walaupun kita membina diri juga demikian, batin kita akan mudah ternodai oleh persembahan berupa materi. Kita juga akan tersesat. Oleh itu, kita harus berhati-hati. Bahkan, praktisi juga harus bermawas diri. Jika kita menegakkan sila, maka batin kita tidak akan ternodai oleh persembahan berupa materi, ataupun kita membina diri karena ingin dihormati orang lain. Tidak. Ini merupakan tanggung jawab kita untuk membina diri. Dengan sendirinya, ketika kita membina diri dengan sungguh-sungguh, orang lain menghormati kita, maka kita harus semakin tersadarkan dan tercerahkan. Ketika orang memuji kita, kita harus sungguh-sungguh mengingatkan diri sendiri. Jangan sombong atas pujian orang lain terhadap diri kita dan timbul keangkuhan dalam hati. Tidak boleh. Kita harus semakin rendah hati. Jika tidak, dengan menerima persembahan akan mudah menimbulkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan.
Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Seperti para bodhisattva yang menegakkan sila, kita juga harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan kita. Segala jenis persembahan ataupun penghormatan harus senantiasa menjaga batin selalu waspada. Kita harus menyadari tentang keserakahan, kebencian, kebodohan, dan lainnya. Semuanya akan menyesatkan manusia. Kita harus berlatih untuk menegakkan sila. Sila ini dan bisa memahami banyak hal yang benar dan salah. Jika kita hanya menginginkan persembahan materi dan penghormatan akan menimbulkan kebencian dan kebodohan. Kita akan tersesat dan batin penuh kerisauan. Tidak boleh seperti itu. Kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan kita. Semuanya tidak mampu membingungkan dan menggoyahkan batin. Artinya, keserakahan, kebencian, dan kebodohan tidak boleh membingungkan batin kita. Karena dengan berlatih menegakkan sila, dengan sendirinya orang-orang akan memberikan persembahan. Persembahan ini adalah persembahan materi dan persembahan penghormatan. Tapi ini bukanlah bagian terpenting. Yang terpenting adalah berharap setiap orang memberikan persembahan melalui praktik. Mempunyai semangat yang sama, Sang Buddha mengajarkan kita masuk ke tengah orang banyak untuk menyebarkan Dharma Buddha. Tujuan paling utamanya adalah untuk menyucikan hati manusia. Setelah hati manusia tersucikan, maka dengan sendirinya perilaku orang, nilai etika moral orang, dan pola pikir pun ikut berubah. Ada tekad yang sama. Ini adalah persembahan berupa tindakan, bukan karena demi keuntungan ataupun karena penghormatan. Persembahan bukan kita harus lebih waspada, jangan ini di tengah ini timbul. Kerisauan ini ada di depan kita. Kita tidak terpengaruh, jadi masuk ke tengah orang banyak, tidak terkontaminasi orang lain. Ini yang harus kita pelajari dalam menegakkan sila, harus teguh, harus menapaki jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva masuk ke tengah orang banyak, harus menegakkan sila. Jangan berpikir karena kita telah melatih diri, lalu membiarkan orang memberikan keuntungan dan persembahan penghormatan kepada kita. Jangan ya. Kita harus lebih waspada karena ini gampang dapat membuat delusi batin kita. Jangan, karena bodhisattva adalah semuanya tidak mampu membingungkan dan menggoyahkan batin. Seorang bodhisattva tidak boleh menerima keuntungan, persembahan penghormatan, dan lain-lain yang dapat membuat delusi kita. Harus menghadap pada kebenaran sejati. Ini namanya memperkokoh sila. Memperkokoh sila ini adalah sila bodhisattva, sila yang harus dipatuhi seorang bodhisattva. Bodhisattva adalah praktisi kendaraan agung. Kita tidak seharusnya menerima persembahan kekayaan atau rasa hormat dan sebagainya, membiarkan diri kita melakukannya, menimbulkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Sebagai manusia awam, kami mengalami ketidaktahuan seperti itu sebelumnya. Namun sekarang kita melakukan latihan spiritual. Jadi kita harus memurnikan pikiran kita. Jangan membiarkan hayalan membuat kita bimbang. Membingungkan adalah ketidaktahuan. Kita tidak boleh membiarkan ketidaktahuan mempengaruhi pikiran kita. Kita harus sungguh-sungguh menjunjung sila dan menjaga mereka dari kehancuran. Memperkokoh sila, kita harus sungguh hati dalam latihan spiritual dan berjalan di jalur kendaraan besar di antara manusia. Kita harus menjunjung tinggi sila dan tidak melanggarnya. Ini adalah hal yang penting. Jadi kita harus memastikan bahwa kita memiliki tujuan yang tepat dalam latihan spiritual kita. Dengan demikian, para bodhisattva memiliki kemahawelas asihan, memperoleh praktik maha keseimbangan batin, penuh kedamaian dan kebahagiaan, karena ingin menyelamatkan segala dunia, berupaya memahami 4 kebenaran mulia di dunia, kebenaran tentang penderitaan, dan kebenaran tentang sebab penderitaan guna melenyapkan segala noda batin dan karma dari delusi. Sebagai makhluk yang menapaki jalan menuju kebodian, berbuat segala hal yang memberi manfaat bagi dunia.
sehingga memperoleh kebahagiaan dharma yang besar dan keleluasaan batin. Kita harus melepaskan segala pikiran keserakahan, kebencian, dan kebodohan, melepaskan segala persembahan kekayaan dan penghormatan. Maka kita harus melepaskan semua itu. Saat kita mempraktikkan belas kasih di antara orang-orang, kita harus melepaskan semua keserakahan, kekayaan, dan dengan sendirinya senantiasa kita akan damai dan leluasa. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan di dunia ini sangat penting. Kita harus bersungguh hati dan teguh. Jadi, karena ingin menyelamatkan segala dunia, berupaya memahami 4 kebenaran mulia di dunia, kebenaran tentang penderitaan dan kebenaran tentang sebab penderitaan, guna melenyapkan segala noda batin dan karma dari delusi. Kita harus bekerja keras melakukan hal ini, karena kita telah membangkitkan rasa welas asih yang besar. Kita harus melepaskan semua kekayaan. Kita harus membangkitkan tekad masuk ke tengah orang banyak, menolong para makhluk. Para makhluk di dunia telah mengalami segala kebenaran tentang penderitaan dan kebenaran tentang sebab penderitaan. Melihat betapa mereka menderita, apa yang dapat kita lakukan? Kita harus melenyapkan semua kerisauan, dan di saat bersamaan juga harus melenyapkan semua kegelapan batin. Hanya dengan begini kita dapat mengikuti jalan ini, jalan pencerahan. Makhluk yang menapaki jalan menuju kebodian. Hanya dengan melakukan ini kita bisa dengan jelas menapaki jalan pencerahan, jalan kebodian. Jalan bodi ini memiliki makna terhadap makhluk hidup. Disebut sebagai para makhluk tercerahkan. Tekad hati kita adalah mencerahkan dan menyadarkan orang banyak di masyarakat. Karena diri sendiri telah mengerti Buddha Dharma, telah mendidik kita telah menerima didikan dari Buddha Dharma, mengerti dengan jelas, menyebar luaskan Dharma di dunia ini. Kita menggunakan hati yang jelas dan tersadarkan, membawa Dharma masuk ke masyarakat. Ini merupakan berbuat segala hal yang memberi manfaat bagi dunia. Kehidupan manusia yang sulit didapat, dikarenakan kita telah memiliki kehidupan. Kita harus menggunakan nilai dari kehidupan ini. Kita harus memberi manfaat kepada masyarakat, sehingga memperoleh kebahagiaan dharma yang besar dan keleluasaan batin. Jikalau kita bersumbangsi tanpa pamrih, melihat mereka, kita menggunakan metode yang kita miliki untuk masuk ke masyarakat, masyarakat pun akan menerimanya. Mereka juga akan tersadarkan, mereka juga tercerahkan, mereka juga mengemban misi yang sama dengan kita. Ini adalah tujuan kita. Ini sama seperti di Ekuador. Di Ekuador terdapat sekumpulan relawan bodhisattva yang berasal dari Amerika Selatan, Argentina, Paraguay, Brazil maupun Chili. Bodhisattva dari berbagai negara ini sudah berada pada tempat itu dengan bersungguh hati melakukan pergantian pelayanan di Ekuador. Pada awal tahun 2017, di awal bulan April, terjadi sebuah banjir besar. Terdapat 3 negara yang terkena dampak banjir besar ini, dari Kolombia hingga Ekuador dan ke arah selatan di Peru. Ketiga negara ini semuanya mendapatkan hujan besar yang menyebabkan bencana besar. Kita menyaksikan itu dalam berhari-hari, dan orang-orang tidak dapat pulih dari itu. Kita tidak tega melihat mereka menderita seperti itu. Harus bagaimana kita mengirimkan pengobatan kepada 3 negara tersebut? Kita memiliki keterbatasan tenaga dikarenakan wilayah yang terkena begitu besar. Kita harus bergerak sesuai dengan kemampuan kita, tetapi kita tetap memilih untuk pergi ke Ekuador karena kita memiliki jalinan jodoh yang terhubung. Inilah yang kita sebut sebagai benih sebab dan kondisi pendukung. Kembali dikatakan di April 2016, terdapat sebuah gempa bumi yang besar. Melalui sebab dan kondisi ini, insan suci menghubungi negara ini dengan orang-orang negara ini. Para relawan terlibat, dan dengan bantuan lewat pemberian upah. Dengan cara ini, mereka membantu negara ini. Mereka membantu memulihkan ekonomi dan komunitas yang terdampak.
Walaupun banyak orang yang masih tinggal di tenda kota, namun kekuatan hidup mereka sudah terbangkitkan. Sebelumnya terdapat sebab dan kondisi ini, mereka menerima bantuan dan dapat mengenal Ceci. Bagi benih-benih yang telah kita tanam di negeri ini di masa lalu telah mulai bertunas. Mereka sekarang telah mengenal Ceci dan mereka paham akan kita. Mereka bersyukur kepada Ceci. Maka itu mereka mengatakan kepada kita bahwa selama Ceci berada di sana, mereka bersedia untuk membantu. Jadi karena benih jalinan jodoh ini, kami memilih untuk pergi ke negara ini dan mendukung mereka dengan usaha yang luar biasa. Kisah-kisah yang mengharuskan terus-menerus keluar dari Ekuador. Ada seorang tetua berusia 72 tahun. Siapa yang memberitahu Chito George Chang itu sebagai pemimpin masyarakat, dia akan memberikan program bantuan dana. Pada usia 72 tahun, pria ini terlihat sangat baik, tapi dalam kebaikan ini kita bisa merasakan kekuatan karakternya. Kemudian kami mengetahuinya bahwa dia pernah menjadi ahli bedah ketika dia masih muda. Dia bekerja di sektor publik bagi pemerintah sebagai dokter. Setelah dia pensiun, hidupnya sangat nyaman. Dia bisa tinggal di rumah dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun kehidupan yang nyaman ini tiba-tiba banjir besar ini dia dan cucu-cucunya melarikan diri ke atas. Karena air terus naik, mereka terus meminta bantuan dari tempat itu. Dengan susah payah tim penyelamat menyelamatkan mereka. Seluruh keluarga aman, tapi rumah mereka kebanjiran. Ia menetap di pengungsian selama beberapa hari dan setiap hari ia merasa tidak ada hal yang bisa dikerjakan. Ia hanya bisa menyalakan langit, menyalakan bumi. Ia mendengar bagaimana semua orang tidak nyaman dan melihat bagaimana mereka menderita. Ia berpikir, kita tidak bisa terus seperti ini. Maka ia berusaha meninggalkan pola pikir yang terjebak ini. Bagaimana mereka semua menyalakan langit, menyalakan bumi. Tiada kata untuk bertanya kepada surga. Jadi, ia pun meninggalkan pola pikir itu dan pergi melihat setiap rumah tangga. Semuanya sangat berantakan setelah bencana ini. Apa yang ia bisa lakukan? Dia mengerti situasi dari setiap keluarga. Maka saat Ceci kembali ke tempat ini, ia tahu mengenai bantuan lewat pemberian upah. Ia pun menuntun para relawan ke tempat ini. Karena ia telah mengunjungi setiap keluarga dan ia memberikan kita informasi yang akurat. Inilah bagaimana ia mendedikasikan dirinya untuk bekerja. Ia sangatlah bersyukur bahwa Ceci bisa datang dan membantu para penduduk desa untuk memperbaiki lingkungan di sana. Inilah salah satu kisah dari Ekuador. Ada satu orang lagi lainnya, adalah satu orang beberapa hari ada bayangannya. Terlihat orangnya adalah seorang supir, Alfredo. Beberapa hari ini keluar masuk mau ke hotel atau mau pergi ke daerah bencana. Dimanapun tempatnya adalah supir ini yang membawanya. Supir ini beliau adalah demikian tiba-tiba. Beliau muncul di hadapan insan Ceci memakai rompi relawan membawa air mineral. Demikian mengantar jemput di tengah kerumunan masyarakat. Di sana menuang air kasih orang minum. Sangat ramah dan akrab. Terjun masuk masyarakat, melayani demi masyarakat. Beliau juga adalah relawan Ceci. Begini nampak insan Ceci mempraktikkan secara nyata. Beliau juga sangat tersentuh. Oleh karena itu, beliau juga mendedikasikan dirinya. Ada juga seorang lagi yang lain, datang dari tempat yang sangat jauh. Relawan dari Kanoa, Robert, adalah yang barusan dibicarakan tertimpa gempa. Kita demi mereka memberikan bantuan dengan memberi upah puluhan orang. Demikian mereka datang dalam waktu 3 hari. Begitu sangat sunyi, terus berada di kerumunan masyarakat. Membersihkan sampai di hari ketiga. Dia berbagi dengan penduduk setempat yang kena dampak bencana banjir. Dia memperkenalkan diri kepada mereka. Aku juga adalah korban di tempat lain. Tahun lalu di sana terjadi gempa bumi. Maka saya juga pernah terima bantuan lewat pemberian upah. Organisasi ini pernah beri bantuan kepada saya. Saya mendapatkan bantuan. Maka sekarang ke tempat ini melihat penderitaan kalian, perasaan saya banyak sekali. Saya adalah korban, kamu juga adalah korban. Saya jatuh karena gempa bumi, maka saya
juga tidak ada apa-apa lagi, kehilangan semua. Saya juga adalah korban penderitaan. Kalian mengalami bencana banjir yang menenggelamkan kalian begitu dahsyat. Kamu menderita, saya menderita, kita semua orang yang menderita. Saya hari ini sudah bisa datang membantu kalian, terjun ke barisan relawan. Sekarang ganti saya yang membantu kalian. Kita bisa mulai lagi mendorong mereka. Kita adalah orang yang masih memiliki kesempatan. Kita seharusnya bisa mulai lagi. Kita harusnya segera berbangkit. Seperti saya sekarang membantu kalian. Ini sungguh menyentuh. Inilah kekuatan cinta kasih, mengubah pandangan hidup mereka. Dulu mereka mengalami bencana, kita membantu mereka. Ini menginspirasi sebersit niat cinta kasih mereka. Namun setelah 1 tahun, ketika daerah lainnya mengalami bencana, niat cinta kasih mereka digerakkan. Mereka juga bergabung bersama orang lain untuk berkontribusi. Melihat orang lain mengalami penderitaan, mereka juga teringat penderitaan mereka sendiri. Namun, kemudian mereka juga benar-benar memahami hal ini. Asalkan bisa membangkitkan cinta kasih setiap orang, mereka dapat mengeluarkan kekuatan mereka. Setelah mereka memahaminya, bukan hanya mereka memahaminya saja, mereka juga memiliki kekuatan untuk membimbing orang lain, agar orang lain juga memahaminya dan bangkit kembali. Ini adalah bagaimana kita dapat membantu orang lain dalam kehidupan ini. Para bodhisattva memiliki kemahawelas asihan, harus terlebih dahulu membangkitkan niat pikiran ini, kemudian mengeluarkan kekuatan, praktik maha keseimbangan batin, penuh kedamaian dan kebahagiaan, yaitu bersumbangsi di tengah orang banyak demi menyelamatkan dan mencabut penderitaan semua makhluk di dunia. Setelah kita memahami tentang 4 kebenaran mulia, penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Setelah kita memahami penderitaan adalah akumulasi dari sebab penderitaan dari kekotoran batin, ini kita sudah memahaminya, sehingga kita harus memutuskan untuk melenyapkan segala noda batin. Sama seperti seseorang yang datang memberi semangat kepada korban bencana seperti dirinya untuk mengesampingkan kerisauan mereka, kita harus mulai berupaya keras dan menuju jalan ini. Prinsip yang sama, ini adalah makhluk yang tersadarkan menuju jalan Bodhi. Dunia ini adalah demikian. Hal-hal yang bisa memberi manfaat bagi orang banyak, kita harus bisa bersumbangsi. Dengan bersumbangsi, kita memperoleh kebahagiaan dharma yang besar dan keleluasaan batin. Demikian baru ada metode membuat kita sendiri dapat memahaminya, memiliki metode untuk membantu orang lain. Ketika membantu orang lain, melihat mereka terselamatkan di tengah lumpur-lumpur, dapat dibersihkan menjadi bersih, maka perekonomian mereka akan lebih mudah. Ini benar-benar perubahan yang sangat besar. Ini membutuhkan orang yang memiliki tekad. Oleh karena itu, kita harus sangat bersungguh hati. Naskah sebelumnya, kita pernah menyampaikan melalui pembedaan secara keliru, Dharma terlihat ada atau tiada, nyata atau tidak nyata, muncul atau tidak muncul. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sebelumnya kita telah membicarakan mengenai sebab dan kondisi. Karena sebab dan kondisi timbul dan lenyap, kita harus memahami segala fenomena muncul dan lenyap yang dikarenakan sebab dan kondisi. Dengan sendirinya kita akan meninggalkan kekeliruan di dunia manusia. Kemarin telah dikatakan, kelahiran sebelumnya dari 2000 lebih tahun lalu, sepasang ayah dan anak perempuan dikarenakan sebab dan kondisi dari 2000 lebih tahun setelahnya ternyata adalah suami istri. Asalkan kondisi batin itu benihnya ada, melewati 2000 tahun setelahnya, sebab dan kondisi demikian tiada hentinya terus bertumbal lahir. Seperti guru negara Uta, 10 kelahiran membina diri, bahkan masih harus menerima buah karma dan balasan karma. Jadi hukum sebab akibat kita harus percaya. Jangan di sebab dan kondisi ini menerima ketidaktahuan yang terjalin akibat dari sebab dan kondisi. Di tempat tersebut berpikiran keliru sehingga kita harus sangat paham.
harus membedakannya dengan jelas. Jadi, dharma terlihat ada atau tiada. Dharma terlihat sebenarnya ada atau tiada, hanya membahasnya apakah berguna, nyata atau tidak nyata, muncul atau tidak muncul. Ini semuanya adalah yang kemarin telah kita bicarakan. Berikutnya adalah pada tempat yang sunyi, melatih untuk memfokuskan pikiran, berdiam dengan damai dan tak tergerakkan bagai gunung Sumeru. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus lebih memahami di tempat sunyi, karena kita bodhisattva, langkah pertama mulai membina diri. Harus terlebih dahulu menenangkan batin, sehingga kita di tempat yang sunyi. Pada tempat yang sunyi, melatih untuk memfokuskan pikiran. Dalam metode pelatihan diri, paling diutamakan adalah memfokuskan pikiran. Konsentrasi sepenuhnya sampai batin jernih. Berada di tempat yang sunyi dan tenang agar dapat memfokuskan pikiran. Jika berada di tempat yang penuh canda tawa, campur aduk, dan hiruk pikuk, bagaimana mungkin pikiran bisa damai? Pada tempat yang sunyi, artinya jangan berada di tengah hiruk pikuk sementara menghindar ke tempat yang lebih tenang. Maka mengapa harus meninggalkan duniawi dan pergi ke vihara? Di vihara dapat memfokuskan pikiran untuk melatih diri. Walaupun sangat menderita, namun tidak ada masalah duniawi seperti kerisauan. Kita dapat fokus pada misi kita. Tujuan kita adalah sama. Jika demikian, maka walaupun kehidupan sedikit lebih menderita, namun terbebas dari pikiran duniawi yang keliru dan yang bukan-bukan, serta kerisauan yang mengganggu kita, sehingga kita akan mendapatkan teman yang murni. Kita akan saling mendukung agar dapat memusatkan pikiran. Maka, dalam metode pelatihan diri, paling diutamakan adalah memfokuskan pikiran, konsentrasi sepenuhnya sampai batin jernih. Dari berbagai permasalahan duniawi yang rumit ini, kita mengumpulkannya dan memusatkan pada satu niat pikiran. Dalam metode pelatihan diri, yang paling diutamakan adalah memfokuskan pikiran. Masalah duniawi sangat rumit, harus difokuskan menjadi satu pikiran. Satu niat pikiran, konsentrasi sepenuhnya sampai batin jernih, maka kita dapat disebut satu hati, satu tekad. Sangat jelas akan jalan yang akan ditempuh di depan. Karena kita memiliki sila, kita memiliki arah tujuan, maka jalan menuju arah tujuan kita menjadi sangat jelas. Oleh karena itu, berada di tempat yang sunyi dan tenang, tidak ada kekotoran batin yang menarik kita. Kita memiliki pendamping yang berdedikasi pada ajaran kebenaran. Oleh karena itu, kita tidak akan ke arah yang campur aduk, sehingga kita tidak menyimpang. Oleh karena itu, agar dapat memfokuskan pikiran, lingkungan seperti inilah menjaga hati arah kita yang benar. Jika berada di tempat yang penuh canda tawa, campur aduk dan hiruk pikuk, bagaimana mungkin pikiran bisa damai? Jika kita masih berada di duniawi, hati yang masih banyak campur aduk, yang bersama kita semuanya adalah campur aduk. Ibarat seperti tong celup warna atau kendi celup warna, berwarna-warni. Batin kita tidak dapat tenang dan mudah. Semuanya berada di duniawi dengan canda tawa seperti ini, hiruk pikuk, batin tidak dapat tenang. Apalagi campur aduk dan hiruk pikuk ini sangat hiruk pikuk. Oleh karena itu kita harus menjaga batin kita dengan baik. Tempat yang begitu campur aduk, bagaimana batin kita bisa tenang? Berdiam dengan damai dan tak tergerakkan bagai gunung Sumeru, menenangkan batin sampai berdiam dalam samadhi, tidak tergoyahkan lagi, laksana Raja Gunung Sumeru yang anteng. Kita harus berlatih berdiam diri dengan damai dalam pelatihan spiritual, harus benar-benar berdiam dengan damai dalam jalur latihan spiritual kita jalankan. Kita harus berlatih berdiam seperti ini tanpa ada pikiran yang mengganggu seperti gunung Sumeru, begitu teguh dan tidak tergerakkan. Kita harus teguh seperti gunung Sumeru, jadi kita harus dengan sepenuh hati memahaminya. Kekuatan ini berasal dari suatu lingkungan di mana kita memiliki pemikiran atau misi yang sama, seperti gunung Sumeru tetap tak tergerakkan. Berdiam dengan damai dan tak tergerakkan. Batin kita harus damai, harus berada di tengah kekuatan samadhi. Inilah arah tujuan yang harus kita miliki, kekuatan cinta.
harus seperti ini. Lingkungan besar seperti ini baru bisa mewujudkan kekuatan cinta yang besar. Batin kita baru akan stabil, karena dengan kestabilan ini barulah benar-benar tempat pelatihan spiritual kita. Jika kita tidak punya lingkungan yang stabil, kita tidak bisa berlatih. Hari ini kita bertekad baik melakukan hal-hal, tetapi dengan begitu cepat interaksi di antara orang-orang, semua kerumitan yang ada di pikiran kita sebersih niat pikiran yang timbul, sehingga batin pelatihan kita gampang terpengaruh. Hal ini disebabkan karena kurangnya lingkungan yang baik, kurangnya teman pelatihan diri, sehingga kita mudah terpengaruh. Jadi kita mesti memilih lingkungan yang tepat. Konfusius berkata, bila seseorang tidak memilih berada pada lingkungan penuh kebajikan, bagaimana dirinya bisa memperoleh kebijaksanaan? Tempat yang ingin kita tempati ataupun tempat yang ingin kita andalkan dalam kehidupan ini, tempat di mana kita bisa berdiam dengan tenang. Kalau kita tidak tahu bagaimana untuk memilih orang yang akan menemani kita, lingkungan dan lokasi, maka kita tidak memiliki kebijaksanaan untuk memupuk bakat. Kita juga membutuhkan lingkungan yang tepat. Ibunda Mengce pindah 3 kali demi mendidik anaknya. Ia harus memilih lingkungan yang tepat bagi anaknya. Di mana kita ingin tinggal, di mana kita ingin menempati dengan tenang, juga butuh lingkungan yang tepat. Hanya dengan lingkungan seperti ini kita baru bisa benar-benar mempraktikkan jalan bodhisattva. Mempraktikkan jalan bodhisattva memerlukan kesempatan untuk masuk ke tengah orang banyak. Kita butuh lingkungan sekeliling, karena kita adalah bodhisattva pemula yang baru membangkitkan tekad. Bodhisattva pemula yang baru membangkitkan tekad perlu menstabilkan pikiran. Kita tidak bisa seperti Buddha dan bodhisattva yang sangat stabil. Para Buddha dan bodhisattva memiliki kebijaksanaan yang kokoh dan sangat yakin pada arahnya. Jadi tidak ada yang bisa mempengaruhi mereka. Ini karena mereka memiliki pemahaman yang jelas. Beberapa hari yang lalu kita telah mengatakan para Buddha dan bodhisattva dapat memahaminya. Gunung Semeru ada berapa beratnya juga dapat mengetahuinya. Air laut ada berapa tetes, ada berapa titik. Berapa titik, berapa tetes, Buddha dan bodhisattva dapat memahaminya dengan teliti. Kita manusia awam tidak akan mampu. Maka kita harus sadar sendiri. Kemampuan kita, tenaga kita semestinya memilih lingkungan yang baik. Ada pendamping yang demikian yang membuat kita ada lingkungan yang demikian. Masuk ke tengah orang banyak membuat kita ada lingkungan yang demikian. Teguhkan batin pelatihan, melatih diri baik-baik. Ini baru dapat berhasil. Sehingga berdiam dengan damai dan tak tergerakkan bagaikan Gunung Semeru, seperti laksana Raja Gunung Semeru yang anteng. Pengendali batin kita. Setiap orang mempunyai satu raja batin, yaitu sifat hakiki yang demikian adanya. Kita harus stabil karena hendak kembali ke tahta. Karena kita telah melihat dengan jelas arahnya. Kita mesti jelas, kita harus rajin bersemangat. Jelas arahnya. Bila kamu tidak bersedia giat bersemangat, diam di tempat. Telah tahu. Tahu untuk apa? Mengetahui kamu harus maju terus ke depan. Ini yang dinamakan mempraktikkan jalan bodhisattva. Ini baru benar-benar mempunyai cara. Sampai pada kemahawelas asihan. Praktik maha keseimbangan batin, penuh kedamaian dan kebahagiaan. Demikianlah kita baru dapat sampai pada memberi keuntungan pada dunia, memperoleh kebahagiaan damai yang besar dan keleluasaan batin. Ini barulah arah dalam belajar ajaran Buddha, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.